Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah seminggu libur, akhirnya My Hero Academia chapter 373 rilis kembali dan langsung melanjutkan konflik antara mutan. Kini konflik yang terjadi antara para mutan ini sedikit lagi sudah menemukan titik terang. Namun terjadi hal yang tak diduga-duga, di mana Kurogiri atau Shirakuma Oboro akhirnya bangkit dari hibernasinya. Lantas apa yang terjadi sebenarnya? So di konten kali ini akan kita review chapter 373 dengan sepadat mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Titik terang. Chapter dibuka dengan Mezo yang masih berupaya menenangkan amukan para demonstran mutan. Setelah sebelumnya, dia baru saja baku hantam dengan Spinner. Tapi Spinner sayangnya kabur untuk menuju ke rumah sakit. Namun untungnya Prison Mac berusaha mengejar Spinner. Dan kini urusan Spinner sudah ditangani oleh hero yang lebih profesional. Di sisi lain, Koda juga turut mengamankan si orator dari Paranormal Liberation, atau yang biasa kita panggil si Kamarudin ini. Yang mana Koda terlihat masih menggunakan Anivoice yang sudah meningkat untuk mengamankan amukan demonstran. Sampai suatu ketika tiba-tiba dari belakang Mezo ada salah seorang demonstran yang hendak memenggal kepala Mezo. Tapi syukurnya kapak si demonstran ini ditahan oleh demonstran lain yang memiliki wujud mutan B2. Tahu kan maksud saya? Nah, si mutan B2 ini adalah salah seorang demonstran yang telah tercerahkan setelah di chapter kemarin Mezo berorasi soal harga diri para mutan yang harus dikendalikan. Dan karena si mutan B2 ini sudah tersadarkan, maka dari itu dia berada di pihak Mezo. Lanjut, si mutan B2 ini kemudian berkata kepada demonstran mutan yang lain bahwa usaha mereka untuk ikut serta dalam pemberontakan ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena menurutnya para demonstran telah menyalurkan amarah dendam mereka pada kondisi dan tempat yang salah. Di sisi lain, para demonstran mutan yang lain juga terlihat keluar dari rumah sakit. Nah, mereka ini adalah demonstran yang sama dengan si mutan B2, yakni mereka sudah tersadarkan akan perkataan Mezo di chapter sebelumnya. Melihat para demonstran mulai lengah, si Kamarudin ini terus-terusan berteriak kepada demonstran dengan perkataan provokatif bahwa mereka semua para mutan harus memanfaatkan kondisi saat ini untuk mencapai revolusi dan balas dendam terhadap sistem hero dan manusia non-mutan. Tapi si mutan B2 membalas dengan berkata bahwa ya, memang dia juga telah mengalami diskriminasi dan rasisme berkali-kali sepanjang hidupnya. Maka dari itu, dia tentu saja memiliki amarah akan diskriminasi yang para mutan lain alami. Tapi si mutan B2 tersadar bahwa meskipun dia dendam, akan tetapi selalu ada cara lain untuk menyalurkan amarahnya dengan cara yang lebih baik. Ini sekali lagi si mutan B2 katakan karena sudah tercerahkan oleh orasi dari Mezo sebelumnya, yang mana Mezo berkata bahwa selalu ada cara yang lebih baik untuk menyalurkan amarah. So maka dari itu si mutan B2 berkata ke seluruh demonstran bahwa meskipun realitas dunia adalah musuhnya, namun bukan berarti dengan amarahnya lantas melukai orang lain. Gila, ini gak kalah keren orasinya. Benar-benar si Mezo ini pengaruhnya ternyata sangat berimpact sekali. Lantas si Kamarudin kini merasa bahwa Mezo telah berhasil merubah sudut pandang para demonstran mutan. Padahal para anggota Paranormal Liberation telah bersusah payah mengumpulkan simpatisan dan melakukan doktrin radikal untuk melawan logika manusiawi. Tapi ternyata itu gagal total. Well, dari konteks Kamarudin ini akhirnya kita jadi tahu kalau rencana All for One ternyata ingin menggunakan amarah dari simpatisan para mutan yang dengan amarah dari para mutan lah, maka sekali lagi akan mempermudah usaha All for One dalam menguasai negara Jepang. So sekarang semakin jelas kalau All for One dan antek-anteknya ini bejatnya bukan main cuy, sampai-sampai memanfaatkan hal-hal sensitif untuk tujuan radikalisme. Meskipun si mutan B2 sudah berkata demikian, nampaknya para demonstran mutan yang adalah anggota Paranormal Liberation justru tetap memberontak dan melakukan kekacauan dengan berkata bahwa ya, ini adalah revolusi para mutan. Seharusnya di saat seperti inilah mereka para mutan memanfaatkan untuk balas dendam. Nah, para mutan yang masih bawel ini jelas bukanlah seorang simpatisan, melainkan adalah mutan yang berafiliasi dengan Paranormal Liberation, atau mereka dulunya adalah anggota Metal Liberation Army, sehingga tak heran mereka tetap bawel dan keras kepala, karena ya, tujuan mereka adalah untuk merealisasikan ideologi dari Chikara Yotsubashi atau Destro. Alhasil di sini jelas pembagiannya. Ada golongan demonstran yang hanya ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia, dan ada mutan yang memang niatnya melakukan tindakan radikal. Namun usaha para mutan yang mulai tercerahkan ini tak berhenti sampai di situ, sebab mereka mulai makin tersadarkan bahwa sebaiknya sejak dulu mereka tak peduli dengan ajakan revolusi yang ditawarkan oleh Paranormal Liberation, sebab hasilnya malah kekacauan yang terjadi. Lantas Mezo tak menyalahkan aksi para demonstran yang sudah tercerahkan ini, di mana Mezo berkata bahwa ya, aksi mereka saat ini adalah tindakan yang sangat-sangat wajar, karena dia memahami betul bahwa diskriminasi harus dituntaskan. Di sisi lain, para hero dan mutan lainnya mulai saling bermaaf-maafan, di mana hero meminta maaf dan berjanji akan memperhatikan hak-hak mutan, dan begitupun sebaliknya.
Lanjut, Mezo kemudian berkata ke para mutan lainnya bahwa apa yang terjadi pada insiden kali ini adalah sebuah perjuangan yang bakal membuat orang-orang non-mutan bakal tersadarkan bahwa diskriminasi mutan adalah tindakan yang berdosa. Mendengar orasi Mezo, sebagian mutan akhirnya tertunduk menangis dan semakin tercerahkan. Dari sinilah sebagian demonstran mutan akhirnya berhenti untuk memberontak. Gila, Mezo ini orator yang hebat cuy. Kira-kira setelah perang Mezo bakal jadi duta mutan kali ya. Tapi ini keren banget sih. Salut, salut, salut. Kurogiri turun lapangan. Kita kemudian bergeser ke rumah sakit, yang mana ini melanjutkan aksi kejar-kejaran antara Spinner dan Prison Mike. Prison Mike kemudian berteriak dengan teriakan supersoniknya, sehingga membuat Spinner tumbang dan alat recorder yang berisi suara Shigaraki Alpha One akhirnya hancur. Teriakan Prison Mike tadi sampai-sampai membuat rusak kekuatan scale armor Spinner, dan kini Spinner hanya terbaring lemas. Nah, tujuan Spinner di sini tentunya untuk membebaskan dan menyadarkan Kurogiri, sedangkan Prison Mike memiliki tujuan untuk melindungi Kurogiri dari Spinner, karena ya Prison Mike ini masih menganggap bahwa Kurogiri adalah sahabatnya yang adalah Shirakumo. Spinner yang dalam keadaan terbaring lemas kini mulai berpikir mengenai apa tujuannya selama ini. Apakah dia hanya ingin mengikuti ideologi Stan atau ingin memperjuangkan impian Shigaraki? So di sini Spinner akhirnya memutuskan untuk mengikuti Shigaraki, dan secara kebetulan ada aksesoris tangan milik Shigaraki yang ada di hadapannya saat ini. Dengan begitu Spinner bergerak secara perlahan ke arah Kurogiri, tapi Prison Mike juga berlari secepat mungkin untuk melindungi Kurogiri. Dalam pikiran Prison Mike, dia berkata ke Shirakumo atau Kurogiri bahwa kini kondisi Aizawa sudah terpuruk, dan jika saat ini kenangan indah mereka bertiga telah hilang di ingatan Shirakumo, maka Prison Mike berharap kalau kenangan itu hilang bersama Shirakumo. Tapi jika Kurogiri masih adalah sosok yang sama dengan Shirakumo, maka tiba-tiba sebelum Prison Mike memakai quirknya, Spinner langsung memasang tangan Shigaraki tepat di muka Kurogiri dan berkata, "Ayo selamatkan Shigaraki dan yang lain." Sontak saja Prison Mike kaget karena kini Kurogiri bangkit kembali. Tapi jika kalian perhatikan di wajah Kurogiri, ada mulut dan hidung dari sosok manusia yang pasti kita tahu bersama kalau ini adalah jasad dari Shirakumo Oboro. Chapter 373 ditutup dengan Kurogiri yang berkata bahwa dialah yang akan melindungi Shigaraki Tomura, tanda bahwa dia ada di pihak Shigaraki cuy. Dan chapter 373 pun selesai. Chapter yang sekali lagi sangat emosional dan juga memberi kita kejutan di luar dugaan. So mengenai Kurogiri di sini, apakah menurut kalian Kurogiri akan melakukan tindakan kejahatan atau dia akan sadar kembali menjadi Shirakumo? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.